Program makan bergizi gratis atau MBG yang memberikan makan gratis setelah beberapa bulan berjalan, pada prakteknya apakah telah berhasil memberikan added value atau nilai tambah pada pengusaha kecil UMKM di daerah seperti wacana di awal? Atau justru membunuh sektor lain karena dana untuk MBG ini didapat dari pemangkasan efisiensi anggaran? Dalam hal bernegara, kita harus kritis. Tetap memberikan solusi kalau ada yang salah, namun dipastikan usulan tadi memang menghasilkan growth pertumbuhan dan memberikan nilai tambah bagi rakyat. Niatnya kita harus setujui bersama dulu. Niat diadakan makanan bergizi gratis adalah untuk meningkatkan kefungsian hardware otak dan tubuh anak Indonesia demi generasi emas tahun 2045. Anak yang sehat dari gizi yang baik akan membuat mereka lebih kompetitif di dunia ke depannya. Stunting, kurang gizi akan membuat Indonesia menjadi bangsa terbelakang. Jadi poinnya adalah bagaimana memberikan gizi ke anak-anak di usia pertumbuhan, yaitu 17 tahun ke bawah, agar menjadi anak yang memiliki otak yang cerdas, tubuh yang kuat. Kita coba mereview dari sisi anggaran yang Rp10.000 per porsi yang didapat ke anak sekolahan, di mana anak yang tidak sekolah atau yang putus sekolah diberi gizinya itu bagaimana ya? Oke, kita membicarakan yang putus sekolah dulu. Banyak loh anak yang tidak sekolah. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2023 jumlah anak putus sekolah di Indonesia mencapai 4,7 juta jiwa. Rincian anak putus sekolah: SD itu 1,34%, SMP 13,83%, SMA 45,39%. Faktor-faktor penyebab putus sekolah adalah karena kemiskinan dan kurangnya perhatian orang tua, kemudian keterbatasan akses ke fasilitas pendidikan seperti pada anak-anak yang tinggal di wilayah terbelakang dan ujung perbatasan. Dampak putus sekolah kita semua sudah tahu, yaitu memperbesar risiko kemiskinan, ketidaksetaraan, dan berbagai masalah sosial lainnya juga dapat memperlambat perkembangan ekonomi, perkembangan produktivitas, dan inovasi bangsa Indonesia. Jadi masalah makan bergizi akan menyentuh anak yang putus sekolah karena tidak ada akses memberi mereka makan bergizi. Ya bingung juga ini masalahnya gimana. Agaknya sejauh ini anak yang putus sekolah tidak dapat akses makanan bergizi dan terabaikan. Hanya sekedar mengingat saja, wahai bapak-bapak di atas sana, anak-anak yang tidak mendapatkan ketidakadilan itu akan memendam rasa marah pada suatu saat mereka besar nanti. Kembali ke gizi untuk anak. Sejauh ini kita bisa katakan makan siang gratis anak sebenarnya belum makan siang bergizi. Kita jangan nanti kritik atas pernyataan ini, tapi jadikan masukan ke depannya agar bergizi ke semua anak itu tepat sasaran. Selain itu, MBG belum membuktikan menghasilkan pertumbuhan ekonomi di daerah sekitar. Masih belum berdampak. MBG harus punya mekanisme untuk menghasilkan growth, added value, dan tepat sasaran ke anak yang membutuhkan. Program MBG bisa dikatakan sangat tidak efisien, yang makin lama akan membuat anggaran ini bengkak. Membukti, budget per porsi Rp10.000 untuk jadi makanan itu berapa unsur impornya? Atau itu semua 100% lokal? Tidak. Mau bukti, kita rincikan. Nasi yang dimakan ada unsur impornya? Nggak ada. Pupuknya nggak ada unsur impor. NPK-nya ada. Mobil yang mendistribusikannya buatan Indonesia 100%? Nggak kan? BBM yang dipakai, yes, itu impor semua. Bahkan data lapangan, piring yang dipakai masih impor dari Tiongkok. Kemudian membangun dapurnya untuk menyediakan 3.500 piring per hari, nilainya 1,5 miliar, dikelola oleh orang yang bukan mengerti food management, seperti para chef yang tahu betapa hell-nya kitchen itu. Sekarang kita berandai-andai, mungkinkah tahun ini bahan baku tidak naik karena inflasi? Enggak, pasti naik. Orang tarifnya Trump menekan begitu kok. Katakanlah bahan bakunya naik 10%. Bayangkan, budget itu hilang 1.000 perak. Sekarang kita bedah masalah karyawan yang di setiap dapur itu beda-beda penanganannya. Tidak standar, menjadikan banyak yang tidak efektif. Belum lagi potensi waste food. Adakah celah korupsi atau penyimpangan anggaran? Bukan anggaran mah utuh. Hanya jumlah makanannya aja jadi secuil, dikecilin. Untuk hal ini, sebaiknya hal ini Anda jawab sendiri sobat. Ada permainan bandar nggak di MBG ini? Mafia lah bahasa vulgarnya. Para pemain tadi bisakah tidak teliti dalam mikromanajemen penyediaan makan anak MBG di setiap lokasi yang menimbulkan bocor halus baru? Pasti ada lah. Kalau dilihat kiprah manajemen sejauh ini, maka program MBG akan menjadi masalah di APBN karena belum tepat kerja, belum tepat sasaran, dan boros. Juga akan semakin boros karena sulit menekan efisiensi operasional, permainan vendor, permainan supplier, dan lain sebagainya. Sebenarnya ada cara sontoloyo untuk MBG. Ada. Bagaimana kalau MBG pakai cara astronot hidup berbulan-bulan di orbit angkasa, di stasiun angkasa, dengan menggunakan superfood. Satu kapsul itu setara 2 kali makan, yang slow release
vitamin dan mineral. MBG buatkan superfood untuk anak-anak Indonesia. Seminggu 3 kali kasih susu asli. Masing-masing anak 1 liter dibawa pulang ke rumah untuk proteinnya. Katakanlah biaya 1 pil itu Rp2.000. Kalau diproduksi 50 juta kapsul per hari menjadi lebih efisien lagi. Dan untuk tenaga ahli gizinya kita banyak kok yang bisa buat. Percaya deh, lebih murah. Peace.